Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya. Dan gimana nih kondisi teman-teman sekarang yang mungkin udah menjadi guru ya? Berarti kan teman-teman udah rutinitasnya tetap jalan, harus mengajar, walaupun mungkin sebagian sudah ada yang bisa tatap muka dan sebagian mungkin sama seperti aku masih menjalankan proses daring, yaitu memberikan materi dan tugas ke siswanya melalui internet atau dalam jaringan seperti itu teman-teman. Nah, kalau di sekolah aku dari semenjak bulan Maret sampai saat ini masih belum melakukan tatap muka teman-teman, karena memang apalagi sekarang kondisi di Kota Pontianak makin naik terus data yang terkena COVID-nya gitu. Jadi sampai saat ini masih memutuskan untuk menjalankan daring khususnya di sekolah aku gitu. Nah, aku sih kendala pasti banyak teman-teman. Jujur kalau murid aku tuh tidak rata-rata kalau di sekolah negeri ya. Sekolah negeri yang SMK aku itu menengah ke bawah lah siswanya. Jadi ada siswa yang nggak punya terkendala oleh handphone, jadi dia cuma bisa pakai handphone kakaknya atau handphone ibunya, jadi dia nggak bisa on time ngerjain tugas atau ngumpulin tugas. Kalau itu biasanya kalau khususnya aku masih memberi toleransi sih teman-teman, karena yang penting satu materi dan tugas mereka tetap nyampe kayak gitu sih. Terus yang kesulitannya lagi yang paling parah itu adalah karena aku ngajarnya itu ngajar pelajaran produktif, yaitu ngajar perhotelan, housekeeping dan juga front office, di mana materinya itu sebenarnya lebih banyak ke praktek gitu. Jadi aku sempat bingung gimana caranya anak-anak tidak hanya aku beri materi, karena kalau cuma diberi materi mereka nggak akan bisa tergambarkan itu harus dengan praktek. Mereka harus melakukan bagian-bagian atau proses-proses dari housekeeping itu kayak gimana dan segala macam, apa yang dilakukan seorang housekeeping dan segala macam kayak gitu kan teman-teman. Tapi sedikit-sedikit aku mulai kayak memberi tugas mereka buat video, walaupun tidak semua siswa pasti ngerjain karena mereka ya terkendala oleh kuota lah, terkendala oleh HP lah. Kadang aku suruh mereka siapa yang terkendala, oke silakan datang ke sekolah, bisa menggunakan alat praktek kita, tapi tidak dalam jumlah banyak. Jadi cuma 1 orang 2 orang kayak gitu sih teman-teman. At least mereka tetap harus ada prakteknya gitu, agar mereka benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan kayak gitu sih. Tapi mudah-mudahan sih cepat selesai, COVID-nya cepat beres insya Allah, dan aku bisa ngajar lagi gitu. So, di luar dari konteks yang tadi kita bahas tentang mengajar nih teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang Serdik. Apa itu Serdik? Pasti teman-teman yang nonton udah pada tahu. Serdik itu adalah sertifikat pendidik, di mana sertifikat pendidik ini dikeluarkan untuk mahasiswa yang sudah menjalankan proses pendidikan profesi guru, teman-teman. Nah, qadarulahnya aku udah punya, dan ini dikeluarkan atau terbitnya di pertengahan tahun kemarin gitu. Jadi aku PPG Prajabatan bersubsidi angkatan ketiga tahun 2018, lulus di tahun 2019. Qadarullahnya ya teman-teman, alhamdulillahnya. Nah, buat teman-teman yang nonton yang lagi jadi pejuang Serdik, aku berdoa mudah-mudahan kalian diberi kelancaran, kemudahan untuk dapetin Serdik ini gitu. Aku pengen bahas bagian-bagian apa aja yang ada di sertifikat pendidik ini. Oke? Nah, aku liatin langsung di layar ya. Di sini teman-teman ada bagian-bagiannya. Ada di yang paling atas sebelah kanan itu ada nomor sertifikatnya. Terus di tengah-tengah bagian atas itu ada logo Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, teman-teman.
Jadi yang mengeluarkan yang mengeluarkan sertifikat pendidik aku ini yaitu dari Kemenristek Dikti, teman-teman. Nah, kalau di zaman aku itu Kemenristek Dikti, tapi aku nggak tahu untuk yang di sekarang ini. Kenapa? Karena sudah ada keputusan ya bahwa Dikti itu kembali lagi gabung ke Kemendikbud, teman-teman. Jadi kemungkinan ya, aku juga belum tahu, kemungkinan teman-teman nantinya kalau yang ikut PPG Prajabatan itu sertifikatnya akan dikeluarkan oleh Kemdikbud gitu, teman-teman. Kalau zaman aku, jadi kalau PPG Prajabatan itu di bawah naungan Kemenristek Dikti. Kalau PPG dalam jabatan itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Di bawahnya itu ada tulisan sertifikat pendidik. Ini yang nunjukin atau tanda bahwa ini adalah sertifikat pendidik. Di bawahnya lagi itu adalah nomor sertifikat pendidiknya, teman-teman. Nah, nomor inilah yang nanti digunakan untuk teman-teman masukin data sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya pada saat pendaftaran PPG kemarin aku juga masukin. Terus misalnya teman-teman mau masukin ke data teman-teman di sekolah juga, ini nomor yang dibutuhkan gitu. Di bawahnya lagi ini ada pernyataan ya, teman-teman ya. Berdasarkan peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor kebetulan aku memang LPTK PPG-nya itu di UPI Bandung. Nah, nomor 0185-UN40-HK-2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang pembukaan program studi pendidikan profesi guru. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Putri Auliani Mardia, ini nama aku ya teman-teman ya, dengan nomor induk mahasiswanya, ini nomor induk mahasiswa yang selama aku menjadi mahasiswa di situ ya, lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari tahun 1993. Jadi aku kelahiran 93. Telah memenuhi semua syarat penyelesaian pendidikan profesi guru dan lulus uji kompetensi mahasiswa. Jadi, untuk dapat sertifikat pendidik ini juga salah satunya adalah kita harus ikut uji kom, teman-teman. Jadi, selama dulu kami tuh nyesek banget, kenapa? Karena selama 1 tahun yang kita jalanin, itu intinya adalah uji kom ini, teman-teman. Jadi, kalau kita mau nilai kita atau perilaku kita rajin masuk dan seterusnya dari awal sampai akhir itu, tapi uji kom kita nilainya nggak lulus, itu sama aja kita nggak bisa dapetin kenyataan kita nggak lulus gitu intinya, teman-teman. Jadi memang harus lulus uji kom, itu yang paling penting. Dan ujiannya itu sama seperti pada saat kita masuk PPG. Jadi pada saat uji tes seleksi akademik ya. Nah, sama prosesnya, teman-teman. Jadi by computerized. Nah, situ kita soal-soalnya itu mengenai bidang kita sama pedagogik gitu. Kalau dulu saya qadarullahnya teman sekelas aku tuh semuanya lulus. Jadi kita sama-sama lulus. Kenapa? Karena kita tuh belajarnya bareng. Kita dikasih kisi-kisi oleh dosen kita. Kisi-kisinya itu yang dibuat oleh dari senior kita waktu itu. Nah, jadi dikasihkan ke kita, terus kita cari materinya banyak banget, teman-teman. Akhirnya kita bagi per orang nyari berapa poin. Ayo kita menjadi satu, baru itu kita pelajarin sama-sama rame-rame. Dan alhamdulillah makanya satu kelas tuh kita lolos semua. Gitu. Nah, untuk uji kom ini yang bikin soal bukan dosen di kampus LPTK kita ya, tapi ini soalnya dari pusat langsung, teman-teman. Gitu. Jadi benar-benar ini nih penentu lulus enggaknya kita PPG gitu. Kayak UN aja, teman-teman. Jadi belajar selama 3 tahun di sekolah, endingnya yang nentuin UN zaman dulu ya. Kalau sekarang kan udah ada sekolah yang nentuin. Kalau zaman dulu kan enggak kan,
soalnya dari pusat semuanya. Nah, itu sama nih seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut. Kepadanya diberikan sebutan profesi guru atau GR, pariwisata. Jadi nanti kalau teman-teman udah selesai PPG, teman-teman akan dapat serdik dan teman-teman udah mendapat tambahan gelar, yaitu gelar profesi. Kalau profesi guru itu gelarnya GR, G-nya besar, R-nya kecil, ada titiknya. Letaknya di mana? Nanti akan aku bahas di video selanjutnya, teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, di sini karena aku waktu itu pendidikannya, bidang studinya pariwisata, jadi akunya ditulisnya guru pariwisata. Sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut. Gitu. Terus di bawahnya ada barcode, terus ada foto. Nah, untuk foto ini dibedain nih, teman-teman. Untuk yang perempuan itu berlatar belakang biru, untuk yang laki-laki berlatar belakang merah. Gitu. Jadi kita waktu itu nguploadnya ini setelah menyelesaikan uji kom. Terus ada tanggal terbitnya, yaitu aku Bandung 31 Mei 2018, tanda tangan Rektor UPI pada saat itu. Oke, nah kita lanjutin. Ini kan udah dapat nih serdiknya, tapi kan kita nggak tahu apakah valid apa enggak ini nomor serdik, teman-teman. Kita harus cek juga ketika kita sudah diterbitin ini, gitu. Apakah sudah aktif atau valid nomor kita, karena ini akan mempengaruhi untuk misalnya kita pada saat daftar CPNS nih, nanti kan akan dicek oleh sistem apakah benar nomor ini sesuai dengan data dan segala macam, teman-teman. Jadi kita coba cek. Caranya adalah berikut. Oke, gimana teman-teman? Bermanfaat nggak videonya? Mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini buat teman-teman. Nah, selanjutnya aku minta dukungan teman-teman di subscribe video aku, di komen dan juga di like. Terus teman-teman bisa nih komen apa video apa lagi yang teman-teman butuhkan biar aku buat, tapi yang berhubungan sama PPG ya, semua PPG ataupun serdik, biar nanti aku buat dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. So, thank you for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.